Jadi ketika di gereja itu saya merasa kok nggak menemukan apa ya feeling bagus gitu loh. Di gereja cuma nyanyi. Nah, akhirnya saya izin ibu. Ya ibu boleh silakan kalau kamu sudah mantap dengan pilihanmu. Ya tapi ketika kamu bapak saya diusir dari rumah. Kemudian setelah menikah saya coba ngelamar di salah satu SD gitu ya. Dan gajinya kecil sekali, SD negeri, 45.000. Lah itu, mertua itu sempat iso nggak anak kurit karena per bulan 45.000 gitu. Lah kakak yang mendekati, Le, kalau kamu pengen masuk ke jadi di tempat saya, kakak kebetulan kepala sekolah juga ya, guru, keluarga guru kita semuanya. Beliau mengajak saya lah, ayo pindah nang sekolahku, tapi syaratnya aku tuh balik nang Katolik. Nanti gaji ini pegawai tetap wis langsung otomatis semuanya ditanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Purwanto, asal dari Surabaya. Amanah saat ini di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya sebagai Kepala Sekolah SD Lukman Hakim Surabaya. Kemudian di yayasan juga membantu di Sekretaris Departemen Tarbiyah Yayasan. Kemudian membantu juga di Departemen Pendidikan DPW Hidayatullah Jawa Timur. Kami berasal dari keluarga yang mungkin belum memahami terkait dengan agama. Ya. Bapak saya Katolik, ya, dari keluarga Jogja, bapak dari Jogja, memiliki 4 bersaudara ya semuanya laki-laki. Dari keempatnya itu hanya satu yang masuk Islam, yaitu Pak D yang kebetulan ada di Surabaya. Bapak ikut Pak D ketika kuliah. Jadi Bapak kuliah di IKIP Surabaya, jurusan Bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian menikah dengan ibu yang pertama, bukan ibu yang kedua. Itu dalam agama Katolik, nah, ternyata tidak ada kecocokan. Karena tidak cocok, sehingga harus berpisah. Namun dalam Katolik tidak boleh ada pisah. Padahal nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Sehingga secara agama mungkin masih pasangan suami istri, tapi secara jasadnya mungkin enggak, karena Bapak menikah lagi, sementara istrinya dulu juga menikah lagi. Dan masing-masing punya anak. Dulu dengan Bapak enggak punya anak gitu ya. Ya, menikah dengan ibu dalam tata cara Islam. Ya. Sementara ibu sendiri bukan dari keluarga yang paham betul dengan agama, karena mbah dan ibunya ibu maupun bude, karena ibu itu ikut dengan bude. Ya, kalau saya katakan Mbah D ya. Tapi Muslim? Enggak, jadi kejawen. Oh. Jadi alirannya agamanya itu ilmu kejawen gitu ya, Dharma Gandul gitu ya. Nah, jadi kalau sholat, kalau ibadah itu menghadap ke timur, ya timur agamanya itu. Sabto Dharma, ya Sabto Dharma. Ya sementara Mbah ya tidak punya agama, sehingga ibu ini kurang betul mengenal agama, sehingga tapi dalam menikahnya dengan Bapak secara tata cara Islam. Ya, kemudian lahirlah kami ya, saya anak pertama dengan 3 adik perempuan semuanya. Ya, yang mungkin mencari jati diri gitu ya. Saya pertama masuk ya karena Bapak agamanya Katolik di KSK, sehingga saya pun tercatat Katolik gitu. Tercatat Katolik. Namun saya sering mengikuti pembelajaran agama Islam malah ketika di SD. Ya. Jadi tapi seringnya memang di luar, karena kalau saya kan kebetulan di sekolah negeri ya. Di sekolah negeri itu banyak sekali anak-anak yang tidak beragama Islam, tidak boleh di kelas, harus keluar gitu ya. Jadi kadang saya ikut di pelajaran agama itu, kadang di luar gitu. Terserah saya. Tapi saya tuh kadang kalau diceritakan tentang neraka gitu, takut sekali gitu, takut sekali. Kalau di keluarga kami kan nggak ada, tidak ke gereja juga, tidak sholat juga tidak gitu. Namun karena saya mencari jati diri, ya kemudian SMP saya
lebih banyak ke Kristennya, karena kumpulan saya adalah orang-orang Kristen gitu ya. Jadi saya ke gereja melaksanakan Natalan gitu ya, mulai menuju ke sana. Bahkan kakak sepupu, anaknya Pak D itu malah ngajak ke gereja. Ya, kebetulan gereja saya itu di Santa Maria Tak Bercelah gitu ya, di Kagel. Santa Maria Ya. Tak Bercelah. Iya. gereja Santa Maria gitu. Oh, tak bercelah itu tambahan. Iya, lengkapnya begitu, Santa Maria Tak Bercelah. Santa Maria. Di ini apa namanya, Kagel itu kan ada gereja besar. Itu dengan kakak sepupu itu soalnya ibadahnya di situ, gereja di situ. Aktif ya? Aktif, karena kakak sepupu itu sangat aktif sekali di gereja. Seminggu berapa kali? Seminggu sekali, setiap hari Ahad ya. Ahad sore biasanya, kalau nggak Sabtu sore, Ahad sore antara itu. Nah, sementara kakak itu sangat kuat, nah, bahkan sering sekali mengajari saya bagaimana masuk agama Katolik itu, memberi hal yang mengarah ke sana. Namun suatu ketika selain ibadah hari Ahad itu aktif di kegiatan-kegiatan lainnya? Enggak. Kalau saya enggak ini. Kalau kakak itu lebih banyak ya hanya hari Ahad itu aja ke gerejanya. Tapi kalau malam ya ibadah pribadinya itu pembacaan rosario itu di malam. Setiap jam 12 malam kakak itu bangun ditemani dengan lilin gitu ya. Itu doa rosario gitu ya sambil baca. Pak Adi juga ikut? Saya nggak ikut, hanya ikut didampingi aja. tidak ikut doa tapi mendampingi. Bahkan hafal beberapa lagu saat itu ya. Karena sering dinyanyikan oleh kakak. Nah, dalam perjalanannya saya juga dekat dengan Pak D yang Islam itu ya. Ya, jadi saya sering main ke rumah Pak D. Saya tertarik dengan puasa Ramadan gitu ya. Saat itu saya, kenapa sih orang-orang Islam itu kok mau-maunya tidak makan seharian, tidak minum seharian, berpuasa selama 1 bulan penuh. Ya, karena ketertarikan saya ingin puasa. Gitu. Saya ingin ikut puasa selama sebulan itu, ya hanya puasa. Ikut puasa Ramadan. Namun ketika ikut puasa itulah muncullah mimpi ya. Saya di mimpi beberapa kali yang sama, yaitu melewati sebuah jembatan, titian yang kiri kanannya penuh api gitu ya. Nah, kemudian di ujung jembatan itu ada sebuah batu yang menyala. Ya, nah itu seakan aku seperti real ya, bahkan bukan mimpi tapi itu memang mimpi kalau saya kata mimpi. Ya, kemudian di ujung itu ada batu yang menyala dan ada tulisan Arab gitu ya. Saat itu saya nggak tahu itu tulisan apa gitu ya. Nah, ternyata saya tahu setelah itu ada ayat kursi itu. Ayat kursi itu. Nah, kemudian saya galau. Kebetulan saya punya teman gitu ya. Saya tanya, ikut tak saya. Diajaklah saya ke salah satu seorang ustadz gitu ya. Untuk mencari tahu apa penyebab mimpi saya itu. Dan yang menarik itu, mbah dari ibu gitu ya. Ibunya ibu itu sering sekali waktu saya kecil tuh diginikan. Bapakmu itu Yesus. Nek kowe kok Muhammad itu. Jadi saya SD itu gitu. Bapakmu itu Yesus. Nah, nek kowe itu Muhammad. Saya itu bertanya apa maksudnya mbah ini itu. Karena mbah mungkin ya ini ya punya bau-bau dukun lah bahasa itu. Jadi punya ilmu gitu ya. Itu yang kalau ingin apa sesuatu itu selalu melihat bisa itu. Oh, mbah saya dagang gitu ya. Kalau mau jualan tuh lihat dulu, oh ini laku, baru berangkat. Kalau enggak ya enggak berangkat. Nah, itu di situ menyampaikan, kamu itu nanti Muhammad. Dan ternyata itu yang membuat ternyata ada perubahan. Ya, setelah saya mimpi tadi, nah, kemudian diajak ke salah seorang ustadz di sebuah surau gitu ya. Namanya Ustadz Sulhan Rasyidi. Beliau itu mantan lurah Manyasabrangan. Ya, yang setiap maghrib bimbing ngaji. Ya. Saya ditemukan, nah, kemudian diajak ngobrol akhirnya, segini aja, kamu syahadat dulu. Loh, maksudnya apa? Syahadat atau dhisik, nah, nanti tak ajari ngaji. Nah, saya itu ngaji. Tapi uniknya ngajinya nggak pakai alif ba ta itu. Jadi ngajinya langsung Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Quran itu Al-Fatihah. Itu seminggu saya belajar Al-Fatihah saja tanpa alif ba ta. Ya, tapi alhamdulillah sudah mulai lancar setelah itu. Kemudian diminta sama Abah Sulhan itu untuk menghatamkan di Masjid Ampel.
Jadi bulan Ramadan berikutnya saya masuk juz keempat kalau nggak salah. Silakan khatamkan karena biar lancar gitu ya. Nah, saya selama ngaji tuh nggak ngomong bapak ibu. Belum tahu ya? Belum tahu. Jadi dipesannya gini, karena saya takut ya, karena ini masalah ideologis gitu ya. Jadi saya nggak cerita. Dipesani oleh ustadznya itu, Abah Zulkhan, saya manggilnya Abah itu. Kamu kalau masih takut, kesini aja pakai celana jeans, nggak apa-apa, pokoknya celana biasa, pakai kaos. Khusus kamu ngajinya. Yang lain nggak boleh, kecuali saya. Jadi saya kan atlet juga ya, saya jadi saat itu SMA itu sudah jadi atlet. Jadi pulang dari latihan hoki gitu ya. Hoki, saya kan atlet hoki saya SMP. Ya, pulang dari latihan hoki, biasanya maghrib gitu ya, langsung berangkat lagi. Tanya bapak ibu kadang kemana? Cari tulin. nggak cerita kalau ngaji, nggak mungkin cerita gitu. Ya, tapi suatu ketika, bentar. Ya. Sebelum memberitahu ke pihak orang tua, ketika mimpi itu Pak Adi masih ke gereja? Iya, masih aktif. Masih ke gereja. Masih aktif. Jadi masih aktif gereja sama kakak ya, Kak, seperti itu. Ada semacam konflik gitu ya? Betul sekali. Jadi ketika di gereja itu saya merasa kok nggak menemukan feeling bagus gitu loh. Di gereja cuma nyanyi gitu. Bahkan saya kan ini ya diberi sakramen ya. Sakramen itu kan kue yang dari keju, kemudian sama minum anggur gitu ya. Itu kan bagian dari ini sebelum ditutup biasanya begitu. Anggur beneran? Anggur beneran. Jadi yang ada alkoholnya? Di apa? Ada alkoholnya? Iya mungkin. Ya. Itu kan setiap orang Kristen kan begitu ya, Katolik ya. Katolik itu sakramen itu makan itu ditelan sama minum anggur sebagai perwujudan darah dan daging dari Yesus. Gitu. Gitu. Ya kemudian saya nggak nemukan. Tapi sementara setelah puasa itu panas badan saya. Wah, kok panas kenapa ya? Panas. Jadi ketika puasa Ramadan itu awal-awal itu. Ya panas badan saya. Kenapa ini? Setelah itu saya nemu Ustadz itu, alhamdulillah mulai berdingin. Itu puasa yang pertama? Puasa yang pertama. Sebelumnya belum pernah puasa? Belum pernah puasa. Di Katolik ada puasa juga? Puasa tapi kan ini ya, puasanya tuh nggak makan daging. Kamis putih biasanya. Kamis putih cuma Agung gitu. Itu menjelang Paskah biasanya. Itu memang puasa tapi nggak boleh makan daging. Boleh minum, boleh. Yang lainnya boleh? Boleh. Itu jadi saat itu ya. Tapi saya nggak pernah melakukan itu. Jadi nggak pernah mengikuti puasanya orang Katolik. Ya, jadi cuma saya ikut aja yang Islam itu tadi. Ikuti Islam itu yang. Panasnya itu mungkin reaksi fisik ya mungkin? Mungkin ya, tapi nggak tahu. Badan rasa panas sekali. Berapa lama? Ya mungkin awal-awal ya, mungkin karena kalau secara anatomi tubuh mungkin karena kekurangan dehidrasi lah, mungkin bisa jadi begitu, tapi wallahu alam saya tidak tahu. Jadi itu. Ya, kemudian suatu ketika saya sudah ingin menunjukkan jati diri saya. Ya saya cerita ke ibu mengizinkan. Artinya sudah yakin? Gitu ya? Ya saya yakin. Nah ini benar. Apa yang membuat Pak Adi yakin dengan katakanlah kebenaran dari Islam dan kemudian yakin meninggalkan agama lama? Saya merasa ya tadi karena saya ngaji itu selama setiap hari ngaji ya, khusus saya sampai jam 9 malam. Gitu ya. Ngaji membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran dan tambahan-tambahan. Biasanya saya disuruh menghafalkan hadis, kemudian diajari menjadi Bilal karena orang Nahdien ya. Jadi saya diajari bagaimana menjadi Bilal Jumat itu. Bacaannya harus berani ini karena ini kunci untuk membentuk kita berani menghadapi orang gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan saya semakin yakin dan itu ada ketenangan di situ karena saya mulai menjalankan sholat saat itu kan. Nah, kemudian merasa nyaman, tenang dan ada kedamaian di sana. Nah, akhirnya saya yakin dan ini agama yang benar. Nah, akhirnya saya izin ibu. Ya ibu boleh silakan kalau kamu sudah mantap dengan pilihanmu. Ya, tapi ketika kamu bapak, saya diusir dari rumah. Gimana cara menyampaikan Pak Adi ke Ya, saya sampaikan ke bapak bahwasanya Pak, saya ingin masuk Islam saja karena saya merasa lebih nyaman di agama Islam ini. Ya, jadi itu
mungkin bukan Bapak yakin ya, karena saya sudah mulai ke gereja kemarin, yakin bisa ikut dengan agamanya Bapak, tapi ternyata dalam perjalanan kok berubah gitu. Dan kakak saya sepupu itu langsung, karena sudah menikah beliau, kasih Alkitab, gitu, pocone gitu. Terus yakin tak dengan agama itu, kasih Alkitab gitu. Sampai begitu ya, saya ketawa aja, ini pilihan kok. Ya setelah sampaikan ya sempat diusir saya ke nenek. Reaksi Bapak gimana waktu itu? Ya marah, terus gak usah nanti nih, nanti betul, karena kecewa mungkin ya. Saya ya sudah, saya ikuti, saya ke rumah nenek dan di daerah Beronggalan itu saya cerita, ya segini sih nenek yang ngadepi gitu ya. Akhirnya sama ibu suruh pulang, udah pulang aja. Ini nenek dari ibu atau dari Bapak? Dari ibu, dari ibu. Nah, karena kalau dari Bapak Katolik di Jogja semua. Disuruh pulang, akhirnya yaitu saya tunjukkan akhlak saya ya. Jadi sejak saat itu, karena Bapak sudah, yes terserah kamu lah. Ya saya tunjukkan akhlak. Mulai melunak berarti? Iya, karena ibu ramai dengan ibu kan, jelas. Kan ibu membela, anak ini nggak pulang-pulang, sudah 2 hari kok nggak pulang. Ya itu akhirnya ternyata di rumah nenek itu, di Mbah, ya, disampaikan ke Mbah, setelah anakmu bibjarno karepe dhewe, wis gede gitu. Ya saya tunjukkan, saya ikut yasinan gitu ya, ikut kajian, pulang-pulang Pak makan gitu. Akhirnya Bapak, Islam ono anu ya, ono acara gini ya oleh berkat gitu. Akhirnya, dan saya tetap menghormati beliau sebagai orang tua saya kan, saya tidak terus menentang macam-macam enggak. Kemudian secara perlahan saya ajari adik-adik saya ngaji gitu ya. Adik saya ajari alif ba ta gitu, pokoknya ngaji lah saya. Dan pelan-pelan saya ajak untuk sholat gitu. Alhamdulillah, karena adik juga nggak jelas kan, ke gereja juga enggak. Lebih baik sudah saya arahkan, saya sebagai kakak pertama, ya saya arahkan untuk, udah pilihan ini Islam saja. Walaupun kadang ibu juga kecewa, tapi karena saya keras kan, ngajari agak keras itu, sehingga cok diajari keras nih, ya, akhirnya saya pelan-pelan mulai saya ini. Ya alhamdulillah, akhirnya adik saya ikut saya semua, gitu. Ketika mengajari adik-adik, ibu dan bapak tidak ada masalah. Ya, karena sudah tahu bahwasanya adik ini masih melebu agama Islam, akhlaknya juga masih bagus. Dengan orang tua juga tetap sopan. Pokoknya saya tunjukkan benar. Saya nggak mengkafirkan beliau, enggak, saya tetap beliau orang tua saya hormati sebagai orang tua. Gitu. Dan pelan-pelan ibu bapak ini, bahkan ibu akhirnya pelan-pelan saya ajari, ibu jenengan harus milih. Kalau jenengan memang nikah dulu Islam, berarti sampai lebih Islam gitu. Lebih baik ayo belajar sholat. Saya ajari sholat lagi. Saya ajari sholat. Kalau bapak agak susah, ya, karena bapak sudah dibaptis gitu ya. Saya dulu hampir dibaptis gitu, tapi saya nggak mau. Alhamdulillah ya bapak akhirnya saya Islamkan ya, dengan beberapa strategi. Strategi pertama, KSK-nya saya rubah menjadi Islam. Gitu. Tanpa sepengetahuan? Tanpa sepengetahuan bapak, gitu, termasuk KTP-nya Islam. Walaupun warga situ tahu kalau bapak saya Katolik kan. Ya, kakak saya itu yang ketika sakit gantian. Jadi bapak kan sakit kena ini ya, sirosis hati gitu ya. Jadi tahun berapa itu, udah lama. Berarti liver ya. Yaitu saya setiap malam ke sana nyuapin sampai Pak baca Al-Fatihah. Saya ini kan baca Al-Fatihah kok rada enak awakku lah, makanya ayo. Saya pelan-pelan sadar, saya sekali wes bismillah, orang ini bapak saya sudah Islam saya itu kan. Tapi kadang kakak datang juga ngajak nyanyi gitu ya, karena sesuai dengan agama Katolik gitu. Ya ketika akhirnya bapak meninggal itu sempat rame gitu ya dengan kakak sepupu. Iki Katolik le gitu. Apa buktinya kalau dia sudah dibaptis, KTP ini Islam mas. KTP ini buktinya sudah. Loh mau rubah? Loh iya, saya rubah, sudah saya Islamkan kok. Akhirnya itu maunya dimakamkan di Kembang Kuning, tapi saya sebagai anak nggak setuju. Ya sudah saya Islam bapak saya, ya harus saya bawa ke makam Islam gitu. Tapi orang kampung nggak ada yang mau nyolati karena bapaknya Katolik gitu. Ya. Tapi alhamdulillah ada Ustaz Saifuddin ya. Saya kepala kantor yayasan kan. Ya, jadi Ustaz Saifuddin saya minta tolong Ustaz ya dibantu. Jadi yang imami ya Ustaz Saifuddin sama beberapa orang saja. Karena yang lainnya nggak mau karena masih menganggap Katolik tadi. Tapi secara ini saya yakin bapak saya sudah Islam. Ya. Sudah disadatkan? Sudah saya sadatkan gitu. Walaupun tidak di
secara agama ndak, secara hukum mungkin ndak ini ya. Hukum formal. Hukum formal kan nggak bisa gitu. Tapi kan saya sudah merubahnya di KTP-nya sudah Islam, sehingga boleh dimakamkan di makam Islam karena Islam tadi. Gitu. Termasuk Pak Mutin ini, gak iso ini buktinya Islam dan saya sudah mensyahadatkan. Gitu. Ya, alhamdulillah karena saya ingin memperjuangkan itu. Itu gambarannya. Terus setelah itu keluarga yang lain yang protes tadi, ya, akhirnya pelan-pelan sudah menerima gitu ya, sudah menerima. Dan yang menarik itu ketika saya menikah gitu. Jadi ketika menikah itu istri saya ini kan anaknya Ustadz ya, jadi bendahara Muhammadiyah, kemudian juga aktif di halakoh ngisi kajian-kajian gitu. Ya tahunya saya Islam, Artinya karena kalau saya ke sana kan selalu sholat gitu ya. Nah ketika minta itu memang saya sendiri. Jadi saya meminta istri itu saya sendiri, nggak ngajak orang tua. Ya setelah dinyatakan diterima oleh mertua, baru saya ngomong bapak. Saya minta bukti, Pak, kalau memang saya diterima sebagai menantu bapak, tolong dibuatkan surat untuk saya bawa ke orang tua, bahwa saya diterima. Nah, berikutnya orang tua saya datang. Berarti bapak masih hidup ya? Masih hidup saat itu. Kakak sepupu juga diajak, kaget gitu ya. Loh ternyata Katolik. Nah, ini anaknya gimana? Oh, anaknya Islam, sudah Islam itu dan ibadahnya bagus itu yang jawab bapak sama kakak sepupu. Tantangan terberat Pak Adi, awal-awal menjadi Muslim itu. Yang paling berat itu ketika harus menghadapi keluarga ya sebenarnya. Ya, kalau dengan lingkungan, ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu ya. Karena setelah saya masuk Islam itu saya aktif di masjid. Bahkan saya menjadi ketua remaja masjid gitu ya, di warga sekitar tuh. Kemudian saya juga menjadi ketua Jamiah Yasin dan Sholawat. Ya, jadi tapi dengan keluarga itu yang paling berat adalah meyakinkan saudara lainnya, terutama kakak gitu ya. Jadi kakak itu sangat intens, termasuk ketika saya awal menikah. Saya kan belum punya pekerjaan, jadi menikah itu belum kerja. Jadi untung diterima. Makanya itu, alhamdulillah. Jadi bapak mertua sama ibu mertua ini kan orang yang penting anak ini sholat gitu. Masalah pekerjaan itu kan nanti gitu ya. Kita tanya pekerjaanmu apa? Saya memang punya rentalan ya atau pengetikan. Jadi saya wira swasta pengetikan skripsi, itu ya, saya sendiri itu. Ya, kemudian setelah menikah saya coba ngelamar di salah satu SD gitu ya. Dan gajinya kecil sekali, SD negeri, 45.000. Lah itu, mertua itu sempat iso nggak anak kurip karena per bulan 45.000 gitu. Nah, kakak yang mendekati, kalau kamu pengen masuk ke jadi tempat saya, kakak kebetulan kepala sekolah juga ya, guru, keluarga guru kita semua. Beliau ngajak saya lah, ayo pindah nang sekolahku, tapi syaratnya aku tuh balik nang Katolik. Nanti gaji ini pegawai tetap wis langsung otomatis, semuanya ditanggung, ada ini. Saya nolak langsung dah. Lebih baik saya begini mas daripada saya harus kembali. Itu yang berat. Jadi mas itu sangat intens sekali mendekati saya untuk kembali. Ya kok kebetulan ketika saya ngajar di SD negeri gitu ya, itu ketemu Bude. Ya, Bude ini Katolik juga, keluarga Jogja kan. Itu cerita ke teman-teman guru. Adikku murtad itu. Panjang dia. Nah, yang guru-guru lain yang Islam ketawa. Iya, panjang murtad gitu. Ya karena itu tadi dulu agamanya Katolik pindah Islam gitu. Tapi alhamdulillah malah banyak yang mendukung agar dikuatkan gitu. Punya sebelum masuk Islam, persepsi Pak Adi kepada Islam itu kayak apa? Pandangan Pak Adi terhadap Islam? Ini ya, saya kan bukan orang yang suka negative thinking, tidak berpikir negatif. Ya saya anggap semua agama itu bagus, semua itu banyak, semua agama itu nggak ada masalah gitu ya. Semuanya satu tujuan dan itu yang ditanamkan oleh bapak saya. Bapak saya, agama itu semuanya sama, tujuannya satu. Seperti orang mau ke Pucang gitu ya, ya ada yang jalan lewat Manyar, ada lewat sini itu sama saja. Tapi ternyata enggak juga, itu konsep yang salah saya katakan. Belakangan ya, baru tahu ternyata enggak agama enggak ada yang agama itu enggak sama, beda-beda.
apalagi agama. Terima kasih kepada Hidayatullah TV yang telah mewawancari saya. Ya. Pada intinya saya pertama bersyukur karena saya berada di lingkungan yang tepat, yaitu di Hidayatullah. Ketika saya bergabung dengan Hidayatullah ini, awalnya memang ada ketakutan, ya. Namun ternyata ada kenyamanan di sini karena saya banyak belajar terkait dengan agama. Kemudian yang kedua, untuk para saudara-saudara yang mu'alaf, gitu ya, terutama yang baru, ini tantangan terberat adalah dari keluarga, bukan dari luar keluarga, tapi dari keluarga. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, memahamkan, meyakinkan keluarga kita bahwa agama Islam ini benar, itu yang paling berat. Ya, ini butuh keteguhan, butuh istiqomah, dan yang paling penting adalah menunjukkan akhlak yang terbaik. Karena dengan akhlak terbaik inilah mereka akan menerima kita apa adanya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.